moralitas. Saya kira terkait dengan apa yang sudah kita lalui tadi mengenai hukum, pelaksanaan daripada sidang pra peradilan itu tidak mungkin saya lakukan dan sudah disahkan. Saya dalam hal ini sebagai manusia normal yang hidup dididik dalam satu lingkungan yang beretika dan bermoral baik, memohon maaf atas silap dan salah saya yang tidak memberikan contoh yang baik dalam menetapkan sebuah konsekuensi komitmen dakwah sehingga terlampaui batasan-batasan etika dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dan ini yang saya sangat sesali setelah melihat video itu. Rasa saya tidak sesuai dengan apa yang saya tekuni selama ini sebagai seorang pendakwah. Nabi mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan akhlak karimah. Jadi masalah saya ini tidak perlu ada pra peradilan. Saya tidak perlu siapapun. Saya manusia yang bisa berpikir dan bisa memahami persoalan saya ini akan saya hadapi dengan cara saya laki-laki. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelumnya di hadapan khalayak, di hadapan yang mulia dan para wartawan, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kaum besar. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada saya hikmah yang lebih baik untuk menjadi seorang pendakwah yang menjadi teladan demi kejayaan negara Kesatuan Republik Indonesia dan persatuan seluruh putra putri bangsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita semua. Terima kasih atas petunjuk yang diberikan oleh Yang Mulia, dan kami akan menghadapi ini dengan penuh keikhlasan, kesabaran atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bahwa kalau orang minta maaf itu artinya salah. Jadi kalau kita lihat isi penistaan atau ceramah-ceramah ujaran kebencian, apalagi yang ditujukan kepada Kristen, karena jelas video tadi Yahya memohon maaf terutama kepada umat Nasrani di Indonesia. Ketika Yahya mengatakan Alkitab palsu, jelas itu salah. Makanya Yahya minta maaf ya. Jadi jelas sudah bahwa Alkitab kita itu asli. Yahya yang memang tidak memahami dengan baik. Lalu Yahya mengakui bahwa dia salah, bahkan di dalam pemberitaan dia mengakui bahwa etikanya tidak baik di dalam berceramah. Dan dia berharap bahwa dirinya sendiri akan menjadi lebih baik setelah proses hukum ini berlangsung. Sekali lagi, apapun motivasi Yahya di balik permintaan maaf itu, terserah Yahya lah. Iya toh? Tapi bagi saya menemukan bahwa orang-orang yang menuduhkan Alkitab palsu harus dengar, Yahya sudah minta maaf. Karena memang Alkitab kami itu asli, itu kebenaran firman Allah yang tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Terjemahan boleh berbeda, tapi prinsip-prinsip, doktrin-doktrinnya tidak ada satupun yang kontradiktif antara satu dengan yang lain. Inti-inti ajarannya, inti-inti pemberitaannya sama. Ya. Dan yang berikut ketika Yahya mengatakan hal yang lain lagi, seperti mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu juga salah. Makanya Yahya minta maaf. Sebenarnya ketuhanan Yesus Kristus ini tidak butuh pengakuan siapa-siapa, atau ketuhanan Yesus Kristus tidak ditentukan oleh siapa mengaku dan siapa tidak mengaku. Yahya Waloni ini yang saya soroti, pertama, kalau minta maaf berarti salah. Yang kedua, permintaan maaf Yahya Waloni ini hanya mau ingatkan bahwa tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang keras.
Sekalipun dari bibir mulutnya dia mengaku dia hebat, dia pintar, dia tidak takut siapapun. Seperti kita ingat ya, Yahya dulu, Yahya bilang saya tidak akan pakai masker, contoh. Tapi Anda lihat di video tadi, sambil memakai masker, tanpa membuka masker di pengadilan, Yahya minta maaf kepada orang Indonesia, teristimewa orang Nasrani atau orang Kristen. Ya, Yahya bilang mau baku pukul mati pun saya tidak akan pakai masker. Tapi puji Tuhan, ya, dari peristiwa Yahya ini saya lihat akhirnya kita dapat pelajaran luar biasa bahwa manusia itu walaupun suara besar, semangat, karena sedang dikerumunin orang, tapi kemudian akan berubah setelah mengalami tantangan, persoalan, proses hukum, seperti yang dialami oleh Yahya Waloni yang berujung minta maaf. Dulu juga Yahya pernah ceramah, Yahya bilang tidak ada minta maaf, tapi sekarang dia minta maaf ya. Aduh, saya ya bahwa memang kita lihat yang lalu-lalu itu Yahya memang angku, sombong ya. Sangat sombong, sangat angku, sangat menghina, sangat meremehkan orang. Tapi Amsal 18 ayat 12 itu benar loh. Tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Itu Alkitabiah, itu firman Allah. Kita semua pernah mengalaminya. Dan Yahya sedang mengalami itu semua. Ya, bahwa semua ceramah-ceramah Yahya yang selalu memposisikan dirinya paling pintar, paling unggul, paling berani, paling hebat, berani melawan ini, itu, segala macam, akhirnya tidak ada yang keras. Ya, itu hal yang kedua yang saya dapati ya. Bahwa manusia itu rapuh. Manusia lemah. Jadi ini juga pelajaran buat kita semua. Tidak usah menyombongkan diri. Semua bisa kelihatan hebat kalau ada dalam zona nyaman, zona aman, dikerumuni oleh para pendukung. Waduh, semua bisa kelihatan hebat. Tapi kalau sudah begini, nah ketahuan keasliannya, sudah tidak ada lagi kehebatan itu. Yang ketiga, saya suka dengan kalimat ini, dan ini saya dapat dari peristiwa Yahya Waloni juga. Kepada orang keras itu biasanya tegurannya keras. Kalau teguran tidak keras, dia susah untuk rendah hati. Kalau Yahya saya bilang bertobat, dan versi Kristen ya Yahya belum bertobat, karena bertobat itu harus percaya Yesus. Ya, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru bertobat. Kalau Yahya kan kelihatannya tidak melakukan itu, tapi minimal secara umum lah, bukan menurut versi agama tertentu. Kalau versi agama Islam mungkin Yahyanya bertobat, atau versi umum. Kalau versi Kristen kan tidak. Jadi kita anggap saja Yahya berubah dalam versi umum, tidak usah pakai versi Islam atau Kristen lah. Tapi mulai ada perubahan dari yang tidak bisa minta maaf, tidak mau pakai masker, selalu menghujat, hari ini minta maaf, hari ini pakai masker melalui video ini dalam sidang tersebut. Wow, itu mengingatkan kita semua kepada orang keras, tegurannya keras. Jadi pesan saya tak usah keras-keras.